Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam di dinding dapur menunjukkan pukul 2 dini hari. Angka-angkanya yang bercahaya dalam gelap menjadi satu-satunya saksi kesibukan Anissa di tengah keheningan malam. Aroma manis dari kue yang baru matang menyebar ke seluruh ruangan, berbaur dengan wangi mentega dan coklat. Di atas meja, 3 lapis bolu coklat yang sempurna teronggok di atas rak pendingin, uapnya yang tipis menari-nari di bawah cahaya lampu. Anissa menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, meninggalkan sedikit noda tepung di sana. Ia merasa lelah, punggungnya pegal dan matanya perih karena kurang tidur, tapi hatinya dipenuhi semangat yang membara. Ini semua demi Arka, putra kecilnya yang besok akan merayakan ulang tahunnya yang kedua. Baginya, pesta ulang tahun ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah sebuah misi. Sebuah upaya untuk membangun jembatan di atas jurang yang selama ini memisahkannya dari keluarga Satria, suaminya. Sejak menikah 3 tahun lalu, Anissa selalu merasa seperti orang asing. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk diterima. Ia mempelajari resep masakan kesukaan ibu mertuanya, Ibu Hera. Ia selalu berusaha tampil rapi dan sopan setiap kali ada acara keluarga. Ia mencoba ikut dalam obrolan mereka, tertawa pada lelucon yang tidak ia mengerti, dan memuji pencapaian para iparnya. Namun, usahanya seolah menabrak dinding yang tebal dan tidak terlihat. Tatapan Ibu Hera selalu terasa menilai, komentar-komentarnya seringkali menyindir secara halus, dan para iparnya memperlakukannya dengan sopan, tetapi berjarak. Kelahiran Arka setahun yang lalu sempat memberinya harapan. Sebagai cucu laki-laki pertama, Anissa berharap Arka bisa menjadi perekat yang menyatukan hatinya dengan hati keluarga suaminya. Ia berharap tatapan dingin Ibu Hera akan mencair setiap kali melihat tawa cucunya. Harapan itu tidak sepenuhnya salah. Mereka menyayangi Arka, tentu saja. Tapi kasih sayang itu seolah tidak pernah meluas hingga kepadanya. Ia tetaplah Anissa, menantu yang terasa berbeda, ibu dari cucu mereka, tetapi bukan bagian utuh dari keluarga itu sendiri. Maka dari itu, pesta ini harus berhasil. Ini adalah kesempatan bagi Anissa untuk menunjukkan dedikasinya, untuk membuktikan bahwa ia adalah menantu yang pantas, istri yang mampu mengurus segalanya, dan ibu yang memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia tidak memesan kue dari toko roti ternama. Ia memilih untuk membuatnya sendiri, menghabiskan waktu berjam-jam mencari resep terbaik, berlatih beberapa kali hingga hasilnya sempurna. Ia ingin Ibu Hera melihat kue itu dan tahu bahwa kue itu dibuat dengan tangan menantunya, dengan cinta dan usaha yang tulus. Ia ingin seluruh keluarga datang ke rumahnya, melihat bagaimana ia mendekorasi setiap sudut dengan balon dan pita, dan merasakan kehangatan yang coba ia ciptakan. Suara langkah kaki pelan di belakangnya membuatnya menoleh. Satria berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya masih mengantuk. Ia berjalan mendekat dan memeluk Anissa dari belakang, meletakkan dagunya di bahu istrinya. "Kamu belum tidur, sayang? Ini sudah jam berapa?" bisik Satria. "Sebentar lagi, tinggal menghiasnya saja." "Semuanya sudah siap," jawab Anissa. Suaranya terdengar sedikit bergetar karena lelah. "Kenapa tidak pesan saja? Kamu jadi kelelahan begini." "Aku tidak mau besok kamu malah sakit di hari ulang tahun Arka," kata Satria dengan nada khawatir. Anissa tersenyum tipis. Ia tahu suaminya bermaksud baik. Satria adalah pria yang penuh kasih, tetapi ia tidak pernah benar-benar mengerti perjuangan batin yang Anissa hadapi. Bagi Satria, keluarganya adalah keluarganya. Ia sudah terbiasa dengan sifat ibunya yang dominan dan adik-adiknya yang terkadang acuh. Baginya, itu adalah hal yang normal. Tapi bagi Anissa, itu adalah medan perang emosional yang harus ia hadapi setiap hari. "Aku ingin semuanya spesial. Buatan tangan sendiri rasanya beda. Aku ingin semua keluargamu lihat kalau aku berusaha keras untuk ini," jelas Anissa pelan. Satria menghela napas. "Mereka pasti akan menghargainya. Tapi jangan sampai mengorbankan kesehatanmu. Setelah ini langsung tidur ya." Ia mengecup kening Anissa sebelum kembali ke kamar. Anissa kembali fokus pada pekerjaannya. Dengan tangan yang mantap, ia mulai mengoleskan krim mentega di antara lapisan kue, menumpuknya dengan hati-hati hingga membentuk menara coklat yang kokoh. Pikirannya kembali pada undangan yang akan ia kirim. Ia sudah mendesainnya sendiri menggunakan aplikasi di ponselnya. Fotonya adalah foto terbaik Arka. Saat putranya itu tertawa riang di taman, matanya berbinar menangkap cahaya matahari. Ia sudah menyiapkan kalimat-kalimatnya, memilih setiap kata agar terdengar sopan, tulus, dan penuh harap. Beberapa jam kemudian, pekerjaannya selesai.
Sebuah kue 3 tingkat yang indah kini berdiri di tengah meja makan. Hiasan singa kecil dari gula duduk manis di puncaknya. Dekorasi rumah juga sudah rampung sejak sore. Balon-balon biru, perak, dan putih menempel di langit-langit, dan sebuah spanduk bertuliskan, "Selamat ulang tahun Arka kedua," tergantung di dinding utama. Anissa menatap hasil kerjanya dengan napas lega dan hati yang membuncah. Semua sudah siap. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri, dan menatap kembali undangan digital yang telah ia siapkan. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ini adalah langkah terakhir. Ia membuka aplikasi WhatsApp, memilih grup, keluarga besar Cendana, nama keluarga besar Satria. Grup itu selalu aktif, tempat mereka berbagi berita, foto, dan mengatur acara. Anissa menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Undangan dengan foto Arka yang tersenyum cerah kini muncul di layar obrolan grup. Anissa meletakkan ponselnya di meja, seolah benda itu panas. Ia menunggu. Ia tahu di jam seperti ini mungkin banyak yang sudah tidur. Tapi ia juga tahu beberapa iparnya sering begadang. Ia berharap ada 1 atau 2 orang yang melihat dan memberikan respons positif. Itu sudah cukup untuk membuatnya bisa tidur nyenyak. 5 menit berlalu dalam keheningan. Rasa penat di tubuhnya mulai terasa lebih nyata. Ia mengambil ponselnya lagi. Matanya terpaku pada pesan yang baru saja ia kirim. Tanda centang 2 di pojok bawah pesan itu telah berubah warna menjadi biru. Di bawah pesan, ada tulisan kecil yang memberitahukan siapa saja yang telah membacanya. Anissa menelan ludah. Ibu Hera, sudah membacanya. Rina, adik perempuan Satria, juga sudah. Begitu pula dengan Doni, adik laki-laki Satria, dan beberapa tante serta omnya. Mereka semua sudah melihatnya. Mereka sudah melihat foto Arka. Mereka sudah membaca undangannya. Anissa menunggu. Dadanya terasa sesak. 1 menit. 2 menit. Layar ponselnya tetap gelap. Tidak ada notifikasi balasan. Grup itu sunyi senyap. Keheningan itu terasa aneh. Biasanya, jika ada yang mengirim foto lucu keponakan lain, grup itu akan langsung ramai dengan komentar dan stiker. Tapi kali ini, untuk Arka, untuk undangannya, tidak ada apa-apa. Hanya centang biru yang membisu. Centang biru yang terasa seperti sebuah penolakan dingin. Firasat buruk mulai menjalari hatinya, mengikis sedikit demi sedikit harapan yang telah ia bangun sepanjang malam. Langit di luar jendela berwarna cerah saat Anissa membuka matanya. Untuk sesaat, ia lupa akan kegelisahan yang ia bawa tidur semalam. Hari ini adalah hari ulang tahun Arka. Ia segera bangkit dari tempat tidur, semangatnya kembali terisi oleh bayangan tawa putranya. Ia membangunkan Arka dengan kecupan, memakaikannya baju baru yang sudah ia siapkan, dan membawanya ke ruang tamu yang sudah dihias meriah. Mata Arka yang bulat berbinar melihat balon-balon yang melayang di langit-langit. Tawa riangnya adalah musik terindah bagi Anissa, cukup untuk menghapus sementara keraguan di hatinya. Pesta akan dimulai pukul 2 siang. Sejak pagi, Anissa dan Satria sibuk menata segalanya. Makanan catering datang tepat waktu. Anissa mengaturnya dengan rapi di atas meja panjang, bersebelahan dengan kue buatannya yang tampak megah. Minuman dingin sudah disiapkan di dalam pendingin. Hadiah-hadiah untuk permainan anak-anak sudah dibungkus cantik dalam kantong kertas kecil. Musik anak-anak yang ceria diputar dengan volume rendah, menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Semuanya tampak sempurna. Anissa melirik ponselnya. Masih tidak ada balasan di grup keluarga. Satria menyadari tatapan cemas istrinya. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menelepon ibunya. Panggilan itu tidak diangkat. Ia mencoba menelepon Rina, adiknya. Panggilannya langsung ditolak. Wajah Satria mulai menegang. Mungkin mereka sedang di jalan, atau sedang bersiap-siap, kata Satria, mencoba menenangkan Anissa sekaligus dirinya sendiri. Anissa hanya mengangguk, meski hatinya semakin tidak menentu. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Bel rumah berbunyi. Anissa bergegas membukakan pintu dengan senyum lebar, berharap melihat wajah mertua dan para iparnya. Namun, yang datang adalah Rini dan suaminya, sahabat dekat Anissa. Mereka datang membawa sebuah kado besar dan senyum yang tulus. Anissa menyambut mereka dengan hangat, meski ada sedikit rasa kecewa yang tidak bisa ia sembunyikan. Tak lama kemudian, beberapa tetangga beserta anak-anak mereka juga tiba. Ruang tamu mulai terisi dengan suara tawa anak-anak yang berlarian. Waktu terus berjalan. Pukul 2:30. Lalu pukul 3. Dari seluruh keluarga besar Satria, tidak ada satupun yang menampakkan batang hidungnya. Meja yang disiapkan khusus untuk mereka tetap kosong. Anissa terus-menerus melirik ke arah pintu gerbang.
Setiap kali ada suara mobil yang melintas, hatinya melonjak penuh harap, lalu kembali jatuh saat mobil itu terus melaju. Satria terlihat semakin gelisah. Ia beberapa kali keluar ke teras, menatap jalanan dengan wajah gusar, ponsel menempel di telinganya seolah sedang menunggu panggilan penting. Anak-anak yang datang sebagai tamu mulai tidak sabar. Mereka bertanya kapan acara tiup lilin akan dimulai. Anissa menatap Satria, matanya menyiratkan pertanyaan. Satria menatapnya kembali dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah, marah, dan tidak berdaya. Ia akhirnya mengangguk pasrah. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Penolakan ini sudah sangat jelas, meskipun tidak diucapkan secara langsung. Dengan hati yang berat, Anissa berjalan ke dapur dan mengambil kue ulang tahun Arka. Ia menyalakan 2 lilin kecil di atasnya. Saat ia membawa kue itu ke ruang tamu, semua anak-anak bernyanyi lagu, "Selamat Ulang Tahun." Anissa berusaha tersenyum, ikut bernyanyi untuk putranya. Ia melihat Arka yang duduk di kursi tingginya, bertepuk tangan dengan gembira, matanya tertuju pada api lilin yang menari-nari. Kepolosan Arka menjadi pemandangan yang menyakitkan sekaligus menguatkan. Setidaknya, putranya bahagia. Ia tidak tahu bahwa pesta yang seharusnya menjadi perayaan cintanya ini, telah dinodai oleh kebencian yang diam-diam. Setelah Arka meniup lilin dibantu oleh Satria, Anissa memotong kue itu. Potongan pertama ia berikan untuk Arka. Ia ingin memberikan potongan kedua untuk suaminya, lalu untuk mertuanya, jika saja mereka ada di sana. Karena mereka tidak ada, ia membagikan kue itu kepada para tamu. Pesta berlanjut dengan permainan dan membuka kado. Anissa menjadi pembawa acara yang ceria, tertawa dan bermain bersama anak-anak, seolah tidak ada beban di hatinya. Hanya Satria dan Rini, sahabatnya, yang bisa melihat kerapuhan di balik senyumnya yang dipaksakan. Menjelang pukul 5 sore, para tamu mulai pamit satu persatu. Mereka memuji pestanya yang meriah dan makanan yang lezat. Setelah tamu terakhir pergi, rumah itu kembali sunyi. Keheningan kali ini terasa menusuk, jauh lebih buruk daripada keheningan di grup WhatsApp semalam. Ruang tamu yang tadinya ramai kini berantakan. Sisa-sisa makanan, piring kotor, dan balon-balon yang mulai layu menjadi saksi bisu dari sebuah pesta yang berhasil sekaligus gagal total. Anissa mulai membereskan semuanya dalam diam. Satria membantunya, membuang sampah dan menumpuk piring kotor di dapur. Tidak ada dari mereka yang bicara. Udara di antara mereka terasa tebal oleh kekecewaan yang tak terucapkan. Anissa tidak ingin menangis. Ia merasa air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa hampa dan dingin yang luar biasa. Usahanya sia-sia. Jembatan yang coba ia bangun telah runtuh bahkan sebelum sempat dipijak. Setelah Arka tertidur lelap karena kelelahan, Anissa dan Satria duduk di sofa ruang tamu yang temaram. Satria akhirnya memecah keheningan. "Maafkan aku, Anissa. Maafkan keluargaku," ucapnya dengan suara lirih, penuh penyesalan. Anissa tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Apa gunanya kata maaf sekarang? Tiba-tiba, ponsel Satria yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layarnya. Itu adalah notifikasi dari media sosial. Rina, adiknya, baru saja mengunggah sebuah foto dan menandai Satria di dalamnya. Karena penasaran, Satria meraih ponselnya dan membukanya. Anissa melirik ke layar ponsel suaminya. Matanya terpaku pada gambar yang terpampang di sana. Itu adalah foto Ibu Hera, Rina, Doni, beserta pasangan mereka masing-masing. Mereka semua duduk mengelilingi sebuah meja besar di sebuah restoran mewah. Semuanya tersenyum lebar ke arah kamera, tampak sangat bahagia. Di tengah meja, tersaji berbagai hidangan mahal yang tampak menggiurkan. Hati Anissa terasa seperti diremas. Bukan hanya foto itu yang menyakitkan, tapi juga keterangan yang tertulis di bawahnya. Kumpul keluarga dadakan di hari Sabtu yang cerah. Selalu seru kalau sudah ngumpul begini. Di pojok foto, tercetak waktu unggahan, pukul 15.15. Tepat di saat Anissa sedang memaksakan senyumnya, menyanyikan lagu ulang tahun untuk cucu pertama mereka. Saat itu juga, Anissa mengerti. Ini bukan karena mereka lupa. Ini bukan karena mereka punya acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ini adalah sebuah kesengajaan. Sebuah pesan yang dikirimkan kepadanya dengan cara yang paling kejam dan terang-terangan. Pesan bahwa ia dan putranya tidak dianggap penting. Pesan bahwa mereka tidak diinginkan. Satria menatap foto itu dengan rahang yang mengeras, matanya memancarkan kemarahan yang belum pernah Anissa lihat sebelumnya. Ia menatap istrinya, dan di mata Anissa, ia tidak lagi melihat kekecewaan, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih keras.
seperti baja yang baru saja selesai ditempa dalam api. 5 hari berlalu sejak pesta ulang tahun Arka. 5 hari yang terasa lebih panjang dari 5 minggu. Rumah Anissa dan Satria tidak lagi diisi oleh pertengkaran atau tangisan, melainkan oleh keheningan yang berat dan menyesakan. Mereka bergerak di sekitar satu sama lain, seperti dua orang asing yang berbagi ruang. Anissa melakukan tugas-tugasnya seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Satria dan Arka, membersihkan rumah, mencuci baju, dan bermain dengan putranya. Namun, semua dilakukannya seperti mesin. Sorot matanya kosong, senyumnya tidak pernah mencapai mata, dan tawanya untuk Arka terdengar seperti gema di ruangan hampa. Jiwanya seolah telah pergi dari rumah itu, meninggalkan raganya untuk menjalankan rutinitas. Ia tidak lagi mencoba menelepon mertuanya. Ia tidak lagi membuka grup WhatsApp keluarga. Ia telah menarik diri sepenuhnya. Harapan yang selama 3 tahun ia pupuk dengan sabar kini telah mati, hancur lebur di hari ulang tahun putranya sendiri. Setiap malam, saat ia mencoba memejamkan mata, bayangan-bayangan itu kembali datang. Bayangan meja pesta yang kosong, bayangan panggilan telepon yang ditolak, dan yang paling menyakitkan, bayangan foto keluarganya yang tertawa bahagia di restoran mewah. Foto itu adalah bukti. Bukti bahwa pengabaian mereka bukanlah kelalaian, melainkan sebuah pilihan yang disadari dan direncanakan. Sebuah pernyataan tanpa kata yang menegaskan posisinya. Ia adalah orang luar. Satria, di sisi lain, tersiksa oleh rasa bersalah dan amarah yang membingungkan. Setiap kali ia melihat wajah Anissa yang muram, dadanya terasa seperti ditusuk. Ia tahu ini adalah salahnya. Salahnya karena selama ini ia selalu membiarkan keluarganya, terutama ibunya, meremehkan istrinya. Ia selalu berpikir bahwa menghindari konflik adalah jalan terbaik. Ia selalu meminta Anissa untuk bersabar dan maklum. Kini ia sadar, kesabarannya telah menumpuk menjadi luka yang dalam di hati istrinya. Amarahnya ditujukan pada keluarganya. Bagaimana bisa mereka begitu kejam? Bagaimana bisa ibunya, seorang nenek, dengan sengaja menyakiti hati cucunya sendiri di hari ulang tahunnya? Pada hari ketiga setelah pesta, Satria tidak tahan lagi. Ia menelepon ibunya, bertekad untuk menuntut penjelasan dan permintaan maaf. Panggilannya diangkat pada dering keempat. "Halo, Satria. Akhirnya kamu telepon ibu," sapa Ibu Hera, suaranya terdengar biasa saja, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. "Ibu, aku mau tanya. Kenapa ibu dan yang lain tidak datang ke ulang tahun Arka?" tanya Satria langsung, tanpa basa-basi. Terdengar helaan napas di seberang sana. "Ya ampun, Satria. Masalah itu lagi? Istrimu pasti yang mengeluh terus. Ya? Dia itu memang terlalu sensitif. Cuma masalah ulang tahun saja dibesar-besarkan." Rahang Satria mengeras. "Ini bukan masalah sepele, Bu. Ini ulang tahun cucu ibu. Kami sudah menyiapkan semuanya. Anissa begadang membuat kue. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang datang. Tidak ada satupun yang memberi kabar." "Bagaimana mau memberi kabar? Kalian sendiri jarang sekali main ke rumah. Tiba-tiba mengundang seolah kami harus siap sedia. Kebetulan hari itu kami ada acara kumpul keluarga." "Sudah direncanakan dari lama," jawab Ibu Hera dengan nada defensif. "Direncanakan dari lama?" Rina bilang di keterangan fotonya itu acara dadakan. Potong Satria, suaranya mulai meninggi. "Dan kenapa tidak ada yang bilang kalau tidak bisa datang? Satu pesan saja sudah cukup, Bu. Tapi kalian semua sengaja mengabaikannya." "Sudahlah. Kenapa kamu jadi menyalahkan ibumu sendiri? Sejak menikah dengan perempuan itu kamu jadi berubah. Kamu lebih membela dia daripada keluargamu. Ibu ini yang melahirkan dan membesarkan kamu." Suara Ibu Hera kini terdengar tinggi dan penuh drama. Satria terdiam. Percuma. Berbicara dengan ibunya seperti berbicara dengan tembok. Tidak akan ada permintaan maaf. Yang ada hanyalah pembenaran diri dan serangan balik yang menyudutkan Anissa. Dengan perasaan muak, Satria mematikan teleponnya. Ia menatap dinding dengan nanar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu jauh dan terasing dari wanita yang telah melahirkannya. Ia berjalan ke ruang tamu dan melihat Anissa yang sedang menyuapi Arka. Anissa bahkan tidak menoleh atau bertanya tentang telepon tadi. Seolah ia sudah tahu apa hasilnya. Seolah ia sudah tidak peduli lagi. Kehidupan mereka berlanjut dalam kabut kelabu itu. Hingga pada hari kelima, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul di ponsel Anissa dan Satria hampir bersamaan. Notifikasi dari grup Keluarga Besar Cendana. Jantung Anissa berdebar kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pesan itu. Satria melakukan hal yang sama di sampingnya.
Bukan permintaan maaf yang mereka lihat. Bukan pula penjelasan. Yang muncul di layar adalah sebuah gambar yang berkilauan. Sebuah undangan digital yang dirancang dengan sangat mewah. Latar belakangnya berwarna hitam dengan taburan partikel emas digital yang bergerak seperti debu bintang. Huruf-hurufnya ditulis dengan gaya kaligrafi berwarna emas yang elegan. Di bagian atas, terpampang foto Ibu Hera yang sedang tersenyum anggun, mengenakan kebaya dan perhiasan yang gemerlap. Undangan itu adalah untuk perayaan ulang tahun Ibu Hera yang ke-60. Sebuah acara besar yang akan diadakan 2 minggu lagi. Detailnya membuat Anissa menahan napas. Temanya adalah Malam Emas Sang Ratu. Lokasinya di ballroom utama sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Semua tamu diwajibkan mengenakan pakaian berwarna emas. Seluruh desain undangan itu memancarkan aura kemegahan, kekuasaan, dan tuntutan untuk dipuja. Anissa membandingkannya dengan undangan sederhana yang ia buat untuk Arka. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Undangan Arka dibuat dengan hati, sementara undangan ini dibuat dengan ego. Satria mendengus pelan, sebuah suara yang terdengar seperti campuran antara tawa sinis dan rasa jijik. Setelah apa yang dia lakukan, dia pikir kita akan datang, gumamnya. Anissa terus menggulir layar ke bawah, membaca setiap detailnya. Ada jadwal acara, peta lokasi, dan daftar hiburan yang akan ditampilkan. Tampaknya Ibu Hera benar-benar merencanakan pesta termewah dalam hidupnya. Namun, saat Anissa sampai di bagian paling bawah undangan itu, matanya terpaku pada beberapa baris kalimat yang ditulis dengan huruf yang sedikit lebih kecil, namun tetap jelas dan terbaca. Kalimat itu berbunyi, sebagai wujud cinta, bakti, dan tanda kasih dari anak-anak tercinta, diharapkan partisipasinya untuk memberikan sumbangan kasih demi kelancaran dan kesuksesan acara. Untuk setiap keluarga inti, anak dan pasangan, mohon dapat mentransfer dana sebesar 6 juta rupiah, 6 juta rupiah, ke rekening ibu paling lambat 3 hari sebelum acara. Terima kasih atas pengertian dan kasih sayangnya. Anissa membaca kalimat itu sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Ia merasa seolah udara di paru-parunya tersedot habis. 6 juta rupiah. Bukan hadiah. Bukan kado. Tapi sebuah sumbangan yang nominalnya ditentukan secara paksa, dibungkus dengan kata-kata manis tentang cinta dan bakti. 5 hari yang lalu, mereka sengaja mengabaikan ulang tahun cucu mereka yang tidak membebani mereka biaya sepeser pun. Hari ini, mereka menuntut anak-anaknya untuk membayar sejumlah uang yang tidak sedikit demi membiayai pesta kemegahan sang ibu. Penghinaan ini terasa begitu nyata, begitu menusuk, hingga melampaui rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya. Ia menoleh ke arah Satria, dan melihat suaminya menatap layar ponsel dengan ekspresi wajah yang sama-sama terkejut dan tidak percaya. Keheningan yang pecah oleh notifikasi undangan tadi kini kembali, namun dengan intensitas yang berbeda. Keheningan yang tadi berisi kekecewaan, kini tergantikan oleh keheningan yang dipenuhi keterkejutan dan amarah yang nyaris tak tertahankan. Satria adalah yang pertama bereaksi. Ia tertawa, bukan tawa bahagia, melainkan tawa kering dan sinis yang keluar dari tenggorokannya. 6 juta, desisnya sambil menggelengkan kepala. Aku tidak percaya ini. Ibu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Anissa tidak tertawa. Wajahnya datar dan dingin. Baginya, ini bukan lagi hal yang lucu atau sulit dipercaya. Ini adalah puncak dari segalanya. Ini adalah bukti paling nyata dari karakter ibu mertuanya. Seorang wanita yang mengukur cinta dan bakti dengan materi, yang menempatkan egonya di atas perasaan anak dan cucunya sendiri. Semua kepingan teka-teki kini telah lengkap. Satria berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tangannya mengacak-acak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Apa yang harus kita lakukan? Ini gila. Benar-benar gila. Kemudian, seolah sebuah refleks dari kebiasaan puluhan tahun, ia berhenti dan berkata dengan nada ragu, atau kita bayar saja? Setengahnya mungkin? Biar masalah ini selesai. Aku sudah lelah bertengkar. Anissa. Kalimat terakhir itu adalah pemicunya. Kalimat yang selama ini selalu Satria gunakan untuk mengakhiri setiap keluhan Anissa. Kalimat yang selalu berhasil membuat Anissa mengalah dan kembali menelan perasaannya sendiri. Tapi tidak kali ini. Sesuatu di dalam diri Anissa telah patah, dan dari patahan itu, tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang kuat dan tidak bisa lagi dibengkokkan. Anissa menatap suaminya, tatapannya tajam dan mantap. Selesai? Kamu pikir dengan memberi mereka uang masalah akan selesai, Satria? Tanyanya dengan suara yang tenang namun bergetar karena emosi yang tertahan. Masalahnya bukan 6 juta ini. Kamu tahu kita punya uangnya. Masalahnya adalah harga diri kita. Harga diri anak kita.
Suara Anissa mulai meninggi, 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. 5 hari yang lalu. Lanjutnya, menunjuk ke arah kalender di dinding, anak kita berulang tahun yang kedua. Ulang tahun pertamanya yang kita rayakan. Kita mengundang mereka dengan tulus. Apa yang kita dapat? Tidak ada. Mereka tidak datang. Mereka tidak memberi kabar. Mereka bahkan tidak mengucapkan selamat ulang tahun pada cucunya sendiri. Mereka lebih memilih makan-makan di restoran, lalu memamerkannya agar kita lihat. Mereka menilai kehadiran mereka di hari bahagia anak kita itu tidak ada harganya sama sekali. 0 besar. Anissa berhenti sejenak, mengambil napas. Satria menatapnya, terpaku. Ia belum pernah melihat istrinya seperti ini. Dan sekarang, Anissa melanjutkan dengan nada lebih tajam, ibu mengadakan pesta untuk dirinya sendiri. Pesta mewah di Hotel Bintang 5. Dan dia menuntut kita untuk membayarnya. Dia memberi harga pada kehadiran kita. 6 juta rupiah. Jadi, nilai kita untuk ulang tahun Arka adalah 0, tapi nilai kita untuk ulang tahun ibu adalah 6 juta. Apa kamu tidak melihat penghinaan yang begitu jelas di dalamnya? Satria, ini bukan lagi tentang keluarga. Ini tentang transaksi. Mereka menukar kasih sayang dengan uang. Semua kata-kata itu keluar begitu saja, lancar dan menusuk. Semua rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahan yang ia pendam selama 3 tahun akhirnya menemukan jalan keluarnya. Satria terdiam membisu. Setiap kata yang diucapkan Anissa adalah kebenaran yang telak. Sebuah kebenaran yang selama ini coba ia abaikan demi menjaga ilusi keharmonisan keluarga. Ia melihat wajah istrinya yang memerah karena marah, matanya yang berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena amarah yang benar. Dan saat itu juga, ia sadar. Anissa benar. Sepenuhnya benar. Menjaga perdamaian, yang selama ini ia lakukan hanyalah membiarkan keluarganya menginjak-injak perasaan wanita yang paling ia cintai. Rasa bersalah menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia mendekati Anissa dan memegang kedua bahu istrinya. Kamu benar, Anissa. Kamu benar. Maafkan aku. Aku yang salah karena selama ini membiarkan ini terjadi. Kita tidak akan membayar sepeser pun. Anissa menatap mata suaminya, mencari kesungguhan di sana. Ia melihatnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Satria yang berdiri teguh di sisinya, tanpa keraguan. Beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya Satria. Kita abaikan saja undangannya? Anissa menggeleng pelan. Sebuah ide terlintas di benaknya. Ide yang dingin, tajam, dan sangat tepat. Mengabaikan hanya akan membuat mereka terlihat menghindar. Ia tidak mau menghindar lagi. Ia ingin memberikan jawaban. Jawaban yang setimpal dengan perlakuan yang mereka terima. Tidak. Kita akan berpartisipasi, kata Anissa dengan senyum tipis yang misterius. Ia berjalan ke meja, mengambil ponselnya. Satria mengikutinya dengan bingung. Anissa duduk dengan tenang, membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya menari di atas layar dengan gerakan yang pasti. Ia memasukkan nomor rekening Ibu Hera, yang sudah ia hafal di luar kepala. Kemudian, ia sampai pada kolom jumlah transfer. Ia tidak mengetik 6 juta. Ia juga tidak mengetik 1 juta atau 500.000. Jarinya menekan angka 1, diikuti oleh 5 buah angka 0. 100.000 rupiah. Jumlah yang tidak signifikan, jumlah yang jika diberikan sebagai hadiah ulang tahun akan dianggap sebagai sebuah formalitas, atau bahkan sebuah penghinaan halus. Satria menatap layar ponsel Anissa, matanya membelalak. Ia mengerti sekarang. Ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah pesan yang jauh lebih kuat daripada kata-kata makian atau pertengkaran sengit. Sebelum menekan tombol konfirmasi, Anissa mengetik sesuatu di kolom catatan atau berita transfer. Ia tidak menulis kalimat panjang atau pembelaan diri. Ia hanya mengetik 3 kata sederhana. Selamat ulang tahun. Lalu, ia menekan tombol kirim. Notifikasi, transfer berhasil, muncul di layar, lengkap dengan detail transaksi. Anissa mengambil tangkapan layar dari bukti transfer itu, untuk berjaga-jaga. Ia kemudian meletakkan ponselnya kembali di meja dengan gerakan pelan. Selesai. Ia menoleh kepada Satria, yang masih menatapnya dengan campuran rasa kaget, kagum, dan sedikit ngeri. Untuk pertama kalinya setelah 5 hari yang kelabu, Anissa tersenyum. Senyum yang tulus, meski ada sedikit kepahitan di sana. Ini, kata Anissa dengan suara yang mantap dan jelas, adalah harga dari penghinaan mereka. Dan ini adalah harga kedamaian hatiku. Setelah bukti transfer 100.000 rupiah itu dikirim,
Anissa merasakan sebuah kelegaan yang aneh. Seolah sebuah beban yang sangat berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia dan Satria duduk dalam diam, menunggu. Mereka tahu badai akan datang. Pertanyaannya bukan apakah badai itu akan datang, melainkan kapan. Jawabannya datang lebih cepat dari yang mereka duga. Kurang dari 10 menit kemudian, ponsel Satria yang tergeletak di meja mulai bergetar hebat. Nama, Ibu, tertera di layarnya, berkedip-kedip dengan agresif. Satria menatap ponsel itu seolah benda itu adalah granat yang siap meledak. Refleksnya menyuruhnya untuk mengangkat, untuk mendengar, untuk menenangkan. Tapi kemudian ia melihat Anissa di sampingnya. Wajah istrinya tenang, matanya menatap lurus ke arah Satria, memberikan kekuatan tanpa kata. Satria membiarkan panggilan itu berdering hingga berhenti dengan sendirinya. Namun, keheningan hanya berlangsung sesaat. Panggilan kedua datang. Lalu panggilan ketiga. Setelah panggilannya tidak diangkat, teror beralih ke aplikasi pesan. Notifikasi WhatsApp masuk bertubi-tubi, membuat ponsel Satria bergetar tanpa henti. Pesan pertama dari Ibu Hera hanya berisi foto tangkapan layar bukti transfer dari Anissa, diikuti dengan serangkaian tanda tanya. Pesan berikutnya datang dalam huruf kapital semua. Apa maksudnya ini Satria? Setelah semua yang ibu berikan, begini caramu membalas? Kamu sengaja mau mempermalukan ibumu sendiri di depan keluarga besar? Belum sempat Satria mencerna pesan itu, pesan lain dari Rina, adiknya, masuk. Mas Satria, apa-apaan ini? Mbak Anissa pasti yang nyuruh. Kan? Keterlaluan sekali, tidak punya sopan santun sama orang tua. Disusul oleh Doni, adiknya yang lain. Mas, ibu nangis di telepon. Gara-gara transfer 100.000 itu. Apa kalian tidak punya hati? Medan pertempuran kemudian pindah ke grup keluarga. Ibu Hera mengirimkan foto bukti transfer itu ke sana, disertai dengan sebuah pesan panjang yang penuh drama. Ia menulis tentang bagaimana ia sebagai seorang ibu telah berkorban segalanya. Namun kini di hari tuanya ia justru dihina oleh anak dan menantunya sendiri. Ia melukiskan dirinya sebagai korban yang malang, dan Anissa sebagai menantu durhaka yang telah meracuni pikiran putranya. Dalam sekejap, grup itu ramai. Para tante dan om ikut berkomentar. Sebagian besar menyalahkan Satria dan Anissa tanpa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat apa yang Ibu Hera ingin mereka lihat. Satria memegangi kepalanya. Suara notifikasi yang terus-menerus berbunyi terasa seperti bor yang melubangi tempurung kepalanya. Ia merasa terpojok, diserang dari segala arah oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pendukungnya. Di tengah kekacauan itu, Anissa tetap tenang. Ia melihat suaminya yang kewalahan, wajahnya pucat dan tegang. Ia tahu bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, teror digital ini akan menghancurkan mereka. Ia tidak akan membiarkannya. Dengan gerakan yang mantap, Anissa mengambil ponselnya. Bukan untuk membalas pesan-pesan penuh amarah itu. Ia membuka mesin pencari dan mengetik, tukang kunci panggilan 24 jam. Ia menemukan satu nomor dengan ulasan yang bagus. Tanpa ragu, ia meneleponnya. Selamat malam, Pak. Saya Anissa. Saya butuh jasa untuk mengganti semua kunci di rumah saya malam ini juga. Bisa? Suaranya terdengar jelas dan tegas. Satria menatapnya dengan bingung. Anissa, apa yang kamu lakukan? Anissa menutup telepon setelah membuat janji. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang sama tenangnya. Aku sedang membangun benteng, Satria. Rumah ini seharusnya menjadi tempat aman untuk kita dan Arka. Tapi sekarang, rasanya seperti medan perang terbuka. Siapapun bisa masuk dan menyerang kita kapan saja, baik secara fisik maupun mental. Aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Kita perlu batas yang nyata. Satwa terdiam, mencerna kata-kata istrinya. Batas yang nyata. Selama ini ia tidak pernah memilikinya. Keluarganya selalu bisa keluar masuk hidupnya tanpa izin, mengintervensi keputusannya, mengkritik istrinya, dan ia membiarkannya demi menjaga harmoni yang palsu. Anissa benar. Mereka butuh benteng. Sambil menunggu tukang kunci datang, Anissa melakukan langkah berikutnya. Ia mengambil ponselnya, membuka daftar kontak. Ia menemukan nama, Ibu Hera. Jari telunjuknya berhenti sejenak di atas nama itu. Ini adalah sebuah langkah besar, langkah yang mungkin tidak bisa diulang kembali. Tapi ia tahu ini harus dilakukan. Dengan sekali tarikan napas, ia menekan tombol, blokir kontak. Nama Ibu Hera lenyap dari daftar panggilannya. Ia merasakan beban sedikit terangkat. Kemudian, ia mencari nama, Rina Ipar. Blokir. Doni Ipar.
Blokir. Satu persatu, sumber kebisingan itu ia bungkam. Setelah selesai dengan ponselnya, ia mengulurkan tangan ke arah Satria. Boleh pinjam ponselmu? Satria ragu-ragu. Memblokir nomor keluarganya di ponselnya sendiri, terasa seperti sebuah pengkhianatan final. Itu adalah tindakan yang membakar jembatan di belakang mereka. Tapi kemudian ia melihat lagi rentetan pesan kebencian di layarnya. Ia melihat bagaimana mereka menyerang istrinya, wanita yang telah mereka sakiti hatinya secara sengaja. Keraguan di hatinya sirna, digantikan oleh keyakinan. Ia menyerahkan ponselnya kepada Anissa. Anissa melakukan ritual yang sama di ponsel suaminya. Ibu Hera. Blokir. Rina. Blokir. Doni. Blokir. Dalam beberapa menit, semua selesai. Getaran dan suara notifikasi yang tadinya tiada henti, kini berhenti total. Rumah itu tiba-tiba menjadi sunyi. Sangat sunyi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, mereka bisa mendengar kembali detak jam dinding. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Tukang kunci telah tiba. Seorang bapak paruh baya yang ramah masuk dan mulai bekerja. Suara mesin bor yang nyaring memecah keheningan malam, tapi bagi Anissa dan Satria, itu adalah suara yang menenangkan. Itu adalah suara perubahan. Suara benteng mereka yang sedang diperkuat. Mereka mengganti kunci pintu depan, pintu belakang, dan bahkan kunci gerbang. 1 jam kemudian, pekerjaan itu selesai. Sang bapak menyerahkan 1 set kunci yang baru dan berkilauan ke tangan Satria. Sudah beres semua, Mas, Mbak. Ini kuncinya. Yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi, katanya. Setelah membayar dan mengantar tukang kunci itu ke depan, Satria kembali masuk dan menutup pintu. Bunyi, klik, dari kunci yang baru terasa berbeda. Lebih mantap, lebih aman. Ia menatap gantungan kunci di tangannya, lalu menatap Anissa yang berdiri di dekatnya. Wajah istrinya tampak damai. Badai digital telah berlalu, dibungkam oleh keberanian mereka. Dunia fisik mereka kini telah aman, dilindungi oleh baja dan logam. Satria akhirnya mengerti sepenuhnya. Ini bukan tentang durhaka atau melawan orang tua. Ini adalah tentang melindungi keluarga inti. Ini adalah tentang memilih kedamaian untuk istri dan anaknya di atas tuntutan tak berujung dari keluarga besarnya. Ia berjalan mendekati Anissa dan menariknya ke dalam pelukan erat. Pelukan yang hangat dan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, bisik Satria di telinga Anissa. Anissa membalas pelukan itu, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Ia bisa mendengar detak jantung Satria yang kini lebih tenang. Ia mengangkat kunci baru di tangannya, menunjukkannya pada Satria. Sekarang, katanya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, ini adalah rumah kita. Hanya kita. Pagi pertama setelah malam yang penuh gejolak itu terasa berbeda. Anissa terbangun bukan karena suara alarm, melainkan karena cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden. Ia melirik ke samping dan melihat Satria masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat lebih rileks dari yang pernah ia lihat selama berhari-hari. Tidak ada ponsel yang bergetar di meja samping tempat tidur. Tidak ada notifikasi yang menunggu untuk dibaca. Yang ada hanyalah keheningan yang damai. Keheningan yang mereka pilih sendiri. Anissa bangkit dan memulai harinya. Saat ia menyiapkan sarapan, ia menyadari betapa ringan langkahnya. Beban yang selama ini menekan pundaknya telah hilang. Ia tidak lagi merasa cemas setiap kali ponselnya berbunyi. Ia tidak lagi merasa perlu memeriksa grup keluarga untuk melihat sindiran atau drama apa yang terjadi. Fokusnya kini 100% tertuju pada rumah kecilnya, pada suami dan anaknya. Hari itu, dan 2 hari berikutnya, menjadi periode penyembuhan bagi mereka. Dengan terputusnya kebisingan dari luar, mereka memiliki ruang untuk benar-benar terhubung kembali satu sama lain. Mereka menghabiskan waktu bermain dengan Arka di halaman belakang, mendorongnya di ayunan hingga tawa mungilnya memenuhi udara. Mereka membangun menara balok yang tinggi di ruang tamu, dan ikut bersorak gembira bersama Arka saat menara itu runtuh. Untuk pertama kalinya, mereka hadir sepenuhnya sebagai orang tua, tanpa bayang-bayang konflik keluarga yang mengganggu pikiran mereka. Arka, yang bisa merasakan perubahan suasana hati orang tuanya, tampak jauh lebih ceria dan aktif. Rumah mereka terasa seperti sebuah kepompong yang aman. Setiap sudutnya kini terasa lebih personal, lebih menjadi milik mereka. Kunci baru yang tergantung di dekat pintu menjadi pengingat konstan akan batas yang telah mereka tegakkan. Itu adalah simbol dari kendali yang telah mereka ambil kembali atas hidup mereka sendiri. Pada malam kedua, setelah Arka tertidur, Anissa dan Satria duduk berdua di teras belakang, ditemani 2 cangkir teh hangat. Langit malam itu cerah, dipenuhi bintang. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang canggung,
melainkan keheningan yang nyaman. Satria adalah yang pertama berbicara, suaranya pelan dan tulus. Anissa, aku mau minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf. Anissa menoleh padanya, menunggu. Aku minta maaf karena selama bertahun-tahun aku tidak pernah benar-benar mendengarkanmu. Aku minta maaf untuk setiap kali aku menyuruhmu bersabar saat ibu menyindir masakanmu. Aku minta maaf karena aku diam saja saat mereka membanding-bandingkanmu dengan menantu lain. Aku minta maaf karena aku tidak membelamu saat mereka dengan sengaja tidak datang ke ulang tahun Arka. Aku minta maaf karena aku lebih memikirkan bagaimana cara menghindari amarah ibu daripada memikirkan perasaanmu. Aku sudah jadi suami yang pengecut, kata Satria, matanya menatap lurus ke mata Anissa. Mendengar pengakuan itu, dinding pertahanan terakhir di hati Anissa runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Akhirnya, ia merasa didengar. Akhirnya, ia merasa dimengerti. Satria meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Seharusnya aku melindungimu sejak awal. Rumah ini, keluarga kita, ini adalah tanggung jawab utamaku. Bukan mereka, lanjut Satria. Anissa mengusap air matanya. Aku juga minta maaf. Mungkin caraku kemarin terlalu keras. Satria menggeleng. Tidak. Caramu tidak keras. Caramu tegas. Kamu melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak dulu. Kamu menyelamatkan kita, Anissa. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Mereka berbagi semua luka dan kekecewaan yang selama ini terpendam. Mereka menyusun aturan baru untuk keluarga kecil mereka. Tidak ada lagi keputusan yang dibuat untuk menyenangkan orang lain. Setiap keputusan akan dibuat berdasarkan apa yang terbaik untuk mereka bertiga. Mereka adalah satu tim, satu kesatuan. Luka di antara mereka mulai sembuh, digantikan oleh ikatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada hari ketiga, kedamaian mereka sempat sedikit rusik. Sebuah pesan masuk ke ponsel Satria dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah salah satu sepupu jauhnya. Pesan itu singkat. Satria, kamu di mana? Ibumu mencarimu kemana-mana. Katanya nomormu tidak bisa dihubungi. Semua orang khawatir. Satria menunjukkan pesan itu pada Anissa. Beberapa bulan yang lalu, pesan seperti ini akan membuat mereka panik. Tapi sekarang, mereka hanya saling berpandangan dengan tenang. Mereka sudah mendiskusikan kemungkinan ini. Dengan anggukan setuju dari Anissa, Satria mengetik balasannya. Terima kasih informasinya. Tolong sampaikan pada mereka, kami baik-baik saja. Kami hanya sedang butuh waktu untuk fokus pada keluarga kecil kami. Ia mengirim pesan itu tanpa ragu. Tidak ada penjelasan berlebihan. Tidak ada pembelaan diri. Hanya sebuah pernyataan yang jelas tentang prioritas mereka. Sore itu, suasana di rumah terasa sangat damai dan bahagia. Mereka baru saja selesai makan malam lebih awal. Arka, dengan perut kenyang dan wajah ceria, sedang berlari-larian di ruang tamu, dikejar oleh Satria yang berpura-pura menjadi monster. Anissa memperhatikan mereka dari sofa, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. Inilah kebahagiaan. Sederhana, tenang, dan aman di dalam benteng mereka sendiri. Ia berpikir, mungkin badai itu benar-benar sudah berlalu. Namun, tepat saat ia memikirkan itu, kedamaian mereka hancur seketika. Sebuah suara keras datang dari arah depan rumah. Bukan suara ketukan pintu yang sopan, melainkan suara gedoran yang brutal dan penuh amarah. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seolah seseorang sedang mencoba mendobrak pintu dengan seluruh kekuatan mereka. Satria berhenti bermain. Tawa di wajah Arka berubah menjadi ketakutan. Anissa langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Mereka saling berpandangan, wajah mereka tegang. Suara gedoran itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin tidak sabar. Disertai oleh suara teriakan yang melengking dan familiar, memanggil nama mereka. Badai yang mereka kira telah berhasil mereka bungkam, ternyata tidak pergi. Badai itu telah menemukan alamat mereka, dan kini sedang mengamuk di depan pintu mereka. Gedoran di pintu depan terasa seperti pukulan langsung ke jantung Anissa. Suara tawa Arka yang baru saja memenuhi ruangan kini berubah menjadi tangisan ketakutan. Anissa bergerak cepat, mengangkat tubuh mungil putranya dan memeluknya erat, seolah pelukannya bisa menjadi perisai dari kebisingan di luar. Arka menyembunyikan wajahnya di lekukan leher Anissa, tubuhnya bergetar. Satria, yang tadinya sedang tertawa, kini berdiri terpaku, wajahnya mengeras. Suara gedoran itu diiringi oleh teriakan melengking yang mereka kenali dengan sangat baik. Itu suara Ibu Hera. Satria, buka pintunya.
Ibu tahu kamu di dalam. Jangan jadi anak durhaka. Teriakan itu begitu keras, begitu penuh amarah, seolah ingin merobohkan bukan hanya pintu, tapi juga dinding ketenangan yang baru saja mereka bangun. Satria berjalan perlahan ke arah pintu, langkahnya mantap namun hati-hati. Ia tidak berniat membukanya. Ia hanya ingin memastikan. Ia mengintip dari lubang intip kecil di tengah pintu. Pemandangan di seberang sana membuat darahnya mendidih. Bukan hanya ibunya. Ibu Hera berdiri paling depan, wajahnya merah padam karena emosi, tangannya terkepal. Di sebelah kanannya berdiri Rina, adiknya, dengan wajah sama masamnya. Di sebelah kiri, Doni, adik laki-lakinya, berdiri dengan lengan terlipat di dada, menatap pintu dengan pandangan menghakimi. Mereka datang dengan kekuatan penuh, sebuah pasukan kecil yang siap berperang. Mereka tampak seperti sekawanan serigala yang telah mengepung mangsanya, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Satria mundur selangkah dari pintu. Ia menoleh ke belakang, menatap Anissa yang sedang berusaha menenangkan Arka yang masih sesenggukan. Mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, sebuah kesepakatan tanpa kata terjalin. Mereka tidak akan membuka pintu itu. Membuka pintu berarti menyerah. Membuka pintu berarti membiarkan racun yang telah berhasil mereka keluarkan masuk kembali ke dalam rumah mereka, ke dalam hidup mereka. Membuka pintu berarti memberitahu mereka bahwa teror dan intimidasi adalah cara yang berhasil untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak. Tidak akan lagi. Anissa. Aku tahu ini semua ulahmu. Keluar kamu. Jangan sembunyi di belakang suamimu. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Kini suara Rina yang mengambil alih, lebih melengking dan lebih tajam. Gedoran di pintu berhenti, digantikan oleh guncangan pada gagang pintu. Mereka mencoba membukanya paksa, namun kunci baru yang kokoh itu menahannya dengan kuat. Menyadari pintu itu tidak akan terbuka, mereka kembali pada serangan verbal. Setiap kalimat yang mereka teriakkan dirancang untuk menusuk, untuk mempermalukan, untuk didengar oleh siapapun yang berada dalam jangkauan suara. Satria, apa kamu lupa semua yang sudah ibu lakukan untukmu? Begini caramu membalas air susu ibu? Hanya karena seorang perempuan, kamu tega membuang keluarga? Teriak ibu Hera lagi. Keributan itu tentu saja tidak luput dari perhatian. Anissa bisa melihat dari jendela samping, gorden di rumah seberang sedikit tersibak. Pintu rumah di sebelahnya terbuka sedikit, menampakkan seorang ibu yang menatap dengan penasaran. Ini adalah tujuan mereka. Mereka tidak datang untuk berdiskusi. Mereka datang untuk membuat drama. Mereka datang untuk mempertontonkan kemarahan mereka, berharap rasa malu akan memaksa Satria dan Anissa untuk tunduk. Di dalam rumah, Anissa membawa Arka menjauh dari pintu depan, mencoba melindunginya dari suara-suara mengerikan itu. Ia membawa putranya ke kamar, menyalakan lagu anak-anak dari ponselnya untuk meredam kebisingan dari luar. Satria tetap berdiri di dekat pintu, seperti seorang penjaga yang melindungi bentengnya. Ia mendengarkan semua cacian itu, setiap kata terasa seperti cambukan, membangkitkan amarah yang selama ini ia tekan. Ia marah bukan karena dihina, tapi karena mereka berani membawa peperangan ini ke depan pintu rumahnya, menakuti anaknya, dan menghancurkan kedamaian istrinya. Setelah beberapa menit berteriak tanpa hasil, taktik Ibu Hera berubah. Menyadari bahwa amarah tidak berhasil membukakan pintu untuknya, ia menggunakan senjatanya yang paling ampuh, air mata dan drama. Gedoran keras itu berhenti total. Digantikan oleh suara tangisan yang keras dan menyayat hati. Sebuah tangisan yang dibuat-buat, begitu teatrikal, dirancang untuk menarik simpati dari para penonton yang kini mulai berkumpul di teras rumah masing-masing. Tolong, tolong, bapak-bapak, ibu-ibu. Ratap Ibu Hera dengan suara yang bergetar, cukup keras untuk didengar seluruh lingkungan. Anak saya, Satria, dia dikurung di dalam oleh istrinya. Dia tidak boleh bertemu dengan saya, ibu kandungnya sendiri. Anissa dan Satria yang berada di dalam rumah saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ibu Hera telah membalikkan keadaan 180 derajat. Ia kini melukiskan dirinya sebagai ibu malang yang teraniaya, dan Anissa sebagai menantu jahat yang telah menyandera suaminya sendiri. Istrinya itu penyihir. Dia sudah mencuci otak anak saya. Anak saya jadi lupa sama orang tuanya. Tolonglah, saya hanya ingin bertemu dengan anak saya. Ibu Hera melanjutkan ratapannya, kini diselingi dengan isak tangis yang dibuat sepilu mungkin. Ia bahkan sempat terhuyung-huyung, seolah hendak pingsan karena kesedihan, dan langsung ditahan oleh Rina dan Doni yang juga memasang wajah sedih. Drama itu berhasil. Para tetangga yang tadinya hanya menonton dengan penasaran, kini mulai berbisik-bisik dengan tatapan iba.
Mereka menatap rumah Anissa dan Satria dengan pandangan yang berbeda. Mungkin ada benarnya ucapan ibu tua yang malang itu. Mungkin memang menantunya yang keterlaluan. Tekanan dari luar semakin terasa. Anissa bisa merasakannya merayap masuk melalui dinding. Mereka kini bukan hanya melawan 3 orang di depan pintu, tapi juga melawan opini publik yang sedang dibentuk oleh kebohongan ibu mertuanya. Terjebak di dalam rumah mereka sendiri, Anissa dan Satria sadar bahwa pertempuran ini baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Tekanan di dalam rumah terasa semakin berat. Suara isak tangis Ibu Hera yang dibuat-buat terdengar jelas, diselingi bisik-bisik para tetangga yang mulai termakan oleh drama tersebut. Arka, meskipun sudah berada di kamar, masih bisa mendengar keributan itu dan kembali merengek ketakutan. Anissa memeluknya erat, hatinya terasa sakit. Benteng yang mereka bangun kini sedang dikepung oleh kebohongan. Di ruang depan, Satria berhenti mondar-mandir. Wajahnya yang tadinya dipenuhi amarah kini berubah menjadi ekspresi tekad yang dingin. Ia sadar bahwa diam bukanlah pilihan. Ibunya sedang menulis cerita di luar sana, dan jika ia tidak melakukan apa-apa, cerita versi ibunya lah yang akan dipercaya semua orang. Ia tidak bisa membuka pintu. Membuka pintu berarti menyerah pada intimidasi dan memulai pertengkaran di depan umum, yang justru akan semakin mempermalukan mereka. Ia butuh cara lain untuk melawan. Cara yang lebih cerdas, lebih tajam, dan tidak bisa dibantah. Matanya kemudian tertuju pada ponsel yang ada di sakunya. Itu dia senjatanya. Bukan untuk menelepon polisi, bukan untuk memanggil satpam. Tapi untuk sesuatu yang jauh lebih efektif. Anissa memperhatikan suaminya yang kini duduk di sofa, membuka ponselnya dengan gerakan cepat. Ia melihat jari-jari Satria menari di atas layar, membuka sebuah aplikasi. Bukan aplikasi panggilan, melainkan WhatsApp. Hati Anissa berdebar, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan suaminya. Satria tidak membuka grup keluarga. Ia tahu grup itu adalah wilayah kekuasaan ibunya, dan suara apapun yang menentangnya akan langsung dibungkam. Ia menggulir ke bawah, mencari grup lain. Sebuah grup yang jauh lebih strategis, grup warga RT 05. Grup itu beranggotakan hampir semua kepala keluarga di lingkungan mereka, termasuk beberapa ibu-ibu yang kini sedang berdiri di teras rumah mereka, menonton pertunjukan Ibu Hera. Itu adalah panggung yang sempurna. Pertama, ia tidak mengetik apa-apa. Ia membuka galerinya, memilih 2 buah gambar yang telah ia simpan. Gambar pertama adalah tangkapan layar dari undangan sederhana yang dibuat Anissa untuk ulang tahun Arka, lengkap dengan foto Arka yang tertawa ceria. Gambar kedua adalah tangkapan layar dari undangan, Malam Emas Sang Ratu, yang mewah itu. Ia dengan sengaja memotong gambar itu agar bagian yang paling penting terlihat jelas. Bagian di mana sumbangan kasih sebesar 6 juta rupiah diminta. Ia mengunggah kedua gambar itu ke dalam grup warga RT 05. Dalam sekejap, 2 gambar kontras itu muncul di layar obrolan semua tetangganya. Setelah gambar terkirim, barulah ia mengetik pesannya. Ia merangkai kata-katanya dengan hati-hati, bukan dengan emosi, tapi dengan fakta yang dingin dan lugas. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 05. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu istirahat dan membuat keributan di lingkungan kita. Ia memulai dengan sopan. Ia ingin semua orang membacanya sampai selesai. Bagi yang saat ini mungkin sedang menyaksikan drama di depan rumah kami, nomor B12, perkenalkan, saya Satria, penghuni rumah. Pihak yang sedang menangis dan berteriak di luar adalah ibu kandung saya, Ibu Hera, beserta adik-adik saya. Ia mengakui siapa mereka, menunjukkan bahwa ia tidak sedang bersembunyi. Saya mengerti jika drama yang beliau ciptakan mungkin menimbulkan simpati dan berbagai pertanyaan. Oleh karena itu, untuk memberikan sedikit gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, saya melampirkan 2 buah gambar di atas. Gambar pertama adalah undangan ulang tahun putra kami, Arka, cucu pertama beliau, yang diadakan 5 hari yang lalu. Undangan tersebut diabaikan, dan tidak ada satupun dari keluarga kami yang hadir. Gambar kedua adalah undangan ulang tahun ibu saya, di mana setiap anak diwajibkan untuk menyumbang dana sebesar 6 juta rupiah. Ia menyajikan bukti tanpa perlu banyak penjelasan. Gambar itu sudah berbicara dengan sendirinya. Ia mengakhiri pesannya dengan sebuah pernyataan yang telak. Kami tidak membuka pintu bukan karena istri saya menyandera saya. Kami tidak membuka pintu karena kami memilih untuk melindungi anak kami yang berusia 2 tahun dari agresi dan drama yang tidak perlu. Kami hanya menginginkan kedamaian di rumah kami sendiri. Terima kasih atas pengertian Bapak dan Ibu sekalian. Dengan sekali tarikan napas, Satria menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim. Kartu asnya telah dilempar ke tengah meja. Untuk beberapa detik,
tidak ada yang terjadi. Di luar, tangisan Ibu Hera masih terdengar. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Satria bisa membayangkan bagaimana ponsel-ponsel di genggaman para tetangganya bergetar. Ia bisa membayangkan bagaimana mereka membuka pesan itu, melihat kedua gambar tersebut, lalu membaca penjelasannya. Di luar, suara tangisan Ibu Hera tiba-tiba berhenti di tengah isakan. Pasti ada seseorang yang menunjukkan ponselnya. Mungkin adik ipar tetangga sebelah yang kebetulan juga ada di grup RT. Keheningan yang tiba-tiba terasa jauh lebih memekakan daripada teriakan sebelumnya. Drama itu berhenti total. Satria kembali mengintip dari lubang intip. Pemandangannya telah berubah drastis. Ia melihat Ibu Hera menatap sebuah ponsel dengan mata terbelalak. Wajahnya yang tadi dibuat sedikini pucat pasi karena syok dan malu. Rina dan Doni juga tampak panik. Mereka berbisik-bisik dengan gusar. Para tetangga yang tadinya menatap rumah Satria dengan iba, kini menatap ke arah Ibu Hera dan anak-anaknya dengan ekspresi yang baru. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan yang paling buruk bagi Ibu Hera, ada penghakiman di mata mereka. Narasinya telah direbut. Cerita tentang Ibu Malang yang teraniaya telah hancur, digantikan oleh cerita tentang seorang nenek serakah yang mengabaikan cucunya lalu menuntut uang dari anaknya. Rasa malu yang coba mereka timpakan pada Anissa dan Satria kini, berbalik 100 kali lebih kuat, dan menghantam mereka sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Hera membalikkan badan. Gerakannya kaku. Ia tidak lagi menangis. Ia berjalan cepat menuju mobilnya, diikuti oleh Rina dan Doni yang menundukkan kepala, tidak berani menatap wajah para tetangga yang kini menatap mereka dengan pandangan aneh. Pintu mobil dibanting dengan keras, dan dalam hitungan detik, mobil itu melaju kencang meninggalkan kompleks perumahan. Pengepungan telah berakhir. Pertempuran itu dimenangkan bukan dengan kekuatan suara, tapi dengan kekuatan kebenaran yang sunyi. Hening. Setelah dru mobil yang menjauh itu hilang ditelan tikungan jalan, keheningan yang aneh menyelimuti lingkungan perumahan itu. Para tetangga, yang tadinya menjadi penonton drama, kini tampak canggung. Mereka saling berpandangan sekilas, lalu satu persatu masuk kembali ke dalam rumah mereka, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah keluarga yang baru saja terbuka secara gamblang di depan mata mereka. Panggung telah kosong, para aktor antagonis telah mundur dengan cara yang memalukan. Di dalam rumah, Anissa dan Satria masih berdiri mematung. Anissa melepaskan Arka dari pelukannya, membiarkan putranya itu turun dan kembali bermain dengan mainannya, seolah keributan tadi hanyalah badai singkat yang telah berlalu. Anissa dan Satria saling berpandangan. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun mata mereka berbicara. Ada kelegaan, ada kelelahan, dan ada kesedihan yang tak terhindarkan di sana. Mereka telah memenangkan pertempuran, tetapi kemenangan itu terasa pahit. Mereka harus membuka aib keluarga mereka sendiri di depan umum, untuk bisa mendapatkan kedamaian. Satria berjalan ke sofa dan duduk dengan lesu. Ia menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak percaya aku melakukan itu pada ibuku sendiri, gumamnya, suaranya teredam. Anissa duduk di sebelahnya, meletakkan tangannya dengan lembut di punggung suaminya. Kamu tidak melakukan apa-apa pada ibumu, Satria. Kamu hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu membela keluargamu. Keluarga kita. Tapi mempermalukannya di depan semua tetangga, rasanya. Satria tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Bagaimanapun juga, Ibu Hera adalah wanita yang melahirkannya. Ada bagian kecil dari dirinya yang masih merasa bersalah. Sebuah sisa dari kepatuhan yang telah ditanamkan sejak ia kecil. Dia yang memilih untuk membawa pertempuran ini ke depan pintu rumah kita, kata Anissa dengan suara yang lembut namun tegas. Dia yang memilih untuk berbohong di depan semua orang. Kamu tidak memberinya senjata. Kamu hanya menunjukkan senjata yang sudah ia todongkan pada kita. Kamu melakukan hal yang benar, sayang. Untuk aku, dan terutama untuk Arka. Satria mengangkat kepalanya dan menatap Anissa. Ia melihat kekuatan dan keyakinan di mata istrinya. Ia tahu Anissa benar. Perlahan, rasa bersalah itu mulai terkikis, digantikan oleh kesadaran bahwa tindakannya tadi adalah sebuah keharusan. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan tirani emosional yang telah berlangsung terlalu lama. Ia meraih tangan Anissa dan menggenggamnya erat. Kita satu tim, bisiknya. Anissa mengangguk. Selalu. Sementara mereka menemukan kembali kekuatan mereka di dalam rumah, di dunia digital, bom yang baru saja diledakkan Satria masih menyebarkan gelombang kejutnya. Grup WhatsApp RT yang tadinya sunyi setelah pesan Satria terkirim, kini mulai diisi dengan obrolan-obrolan halus. Tidak ada yang menyebut nama keluarga mereka secara langsung, tetapi pesannya jelas. Seorang bapak menulis,
Zaman sekarang drama lebih seru dari sinetron ya, Pak RT. Yang lain menimpali, yang penting kita sebagai tetangga jangan ikut campur urusan dapur orang, yang penting sudah tahu mana yang benar. Opini publik telah terbentuk. Mereka tidak lagi dilihat sebagai anak dan menantu durhaka, melainkan sebagai pasangan muda yang berusaha melindungi keluarga mereka. Namun, efeknya tidak berhenti di lingkungan RT saja. Seperti yang sudah bisa diduga, tangkapan layar dari pesan Satria, lengkap dengan 2 undangan kontras itu, tidak butuh waktu lama untuk bocor keluar dari grup RT. Mungkin ada seorang ibu yang mengirimkannya ke grup arisannya, atau seorang bapak yang mengirimkannya ke grup alumni sekolahnya. Dalam beberapa hari, gambar itu menyebar seperti virus di kalangan keluarga besar mereka yang jauh, mencapai sepupu, keponakan, dan kerabat lain yang selama ini hanya mendengar cerita dari sisi Ibu Hera. Kini, mereka melihat bukti yang tidak terbantahkan. 3 hari setelah insiden di depan pintu, ponsel Satria berdering. Nomornya tidak ia kenali, tetapi ia punya firasat siapa itu. Dengan sedikit ragu, ia mengangkatnya. "Halo, Satria? Ini pamanmu, Heru." Itu adalah suara adiknya almarhum ayahnya. Paman Heru adalah seorang pria pendiam yang bijaksana. Ia jarang sekali terlibat dalam drama yang diciptakan oleh Ibu Hera, kakak iparnya. "Iya, Paman." "Ada apa?" jawab Satria, sedikit tegang. "Paman dengar ada keributan di rumahmu kemarin." "Paman juga sudah lihat foto-foto undangan yang beredar di grup keluarga besar," kata Paman Heru dengan nada yang tenang. "Paman hanya mau bilang, Paman minta maaf atas nama keluarga. Apa yang dilakukan Bakyumu, Hera, itu sudah sangat keterlaluan." Satria tertegun. Ia tidak menyangka akan mendapat dukungan dari arah ini. "Paman tidak menyalahkan saya?" Terdengar tawa kecil di seberang sana. "Menyalahkanmu karena apa? Karena membela keluargamu sendiri? Satria, kamu sudah dewasa, kamu punya keluarga sendiri yang harus kamu lindungi. Itu tugas utamamu sekarang. Sejak ayahmu meninggal, Bakyumu memang jadi semakin sulit dikendalikan. Dia merasa harus menjadi pusat dari segalanya." Ada jeda sejenak sebelum Paman Heru melanjutkan. "Paman mau memberimu kabar, supaya hatimu tenang. Setelah kejadian itu, keluarga jadi gempar. Banyak yang marah pada ibumu, terutama setelah melihat bukti permintaan sumbangan itu. Rina dan Doni juga kena imbasnya, mereka malu sekali." Kemudian, Paman Heru menyampaikan berita yang menjadi puncak dari segalanya. Dan soal pesta ulang tahunnya di hotel. Sudah dibatalkan. Katanya dananya tidak cukup, tapi sebenarnya karena tidak akan ada yang mau datang. Dia terlalu malu untuk melanjutkannya setelah semua rahasianya terbongkar. Mungkin ini pelajaran yang baik untuknya. Setelah telepon ditutup, Satria berdiri terdiam selama beberapa saat. Ia kemudian berjalan menemui Anissa yang sedang menyiram tanaman di teras. Ia menceritakan semua yang baru saja dikatakan oleh pamannya. Saat Anissa mendengar bahwa pesta ulang tahun Ibu Hera dibatalkan, ia tidak merasakan kegembiraan atau kemenangan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang dalam. Sebuah rasa keadilan. Karma telah menemukan jalannya sendiri. Ibu Hera, yang begitu mendambakan pengakuan dan kemewahan, yang rela mengorbankan perasaan cucunya demi sebuah pesta, kini justru kehilangan pesta itu karena keserakahannya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa dan Satria bisa tidur dengan nyenyak. Badai itu benar-benar telah berlalu. Mereka telah melalui api dan keluar dengan lebih kuat. Mereka menatap keluar jendela, ke jalanan kompleks yang kini sepi dan damai. Rumah mereka, yang baru beberapa hari lalu terasa seperti penjara yang dikepung, kini kembali menjadi surga kecil mereka. Sebuah benteng kedamaian yang telah mereka perjuangkan dengan air mata dan keberanian. 1 tahun berlalu. Kalender di dinding menunjukkan tanggal 4 Oktober, tahun 2026. Di ruang makan rumah Anissa dan Satria, suasana terasa hangat dan ceria. Beberapa balon berwarna-warni ditempel di dinding, dan sebuah spanduk kain sederhana bertuliskan, "Selamat ulang tahun Arka ketiga," tergantung di atas meja makan. Ini adalah hari ulang tahun Arka, dan suasananya sangat jauh berbeda dari perayaan 2 tahunnya yang penuh ketegangan. Tidak ada lagi upaya mati-matian untuk membuat semua orang terkesan. Kue ulang tahun di tengah meja adalah kue coklat sederhana yang dibeli dari toko roti langganan mereka, dihiasi gambar mobil-mobilan kesukaan Arka. Makanan yang tersaji adalah masakan rumahan favorit semua orang, nasi kuning, ayam goreng, dan perkedel. Anissa tidak lagi begadang semalaman dengan cemas. Pagi itu ia bangun dengan perasaan ringan, menyiapkan segalanya dengan senyum tulus, hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan murni, bukan harapan untuk mendapatkan validasi.
Para tamu yang hadir pun adalah cerminan dari kehidupan baru mereka. Ada Rini, sahabat setia Anissa, bersama keluarganya. Ada beberapa keluarga tetangga yang menjadi teman baik mereka setelah insiden tahun lalu. Dan yang paling istimewa, ada Paman Heru beserta istri dan anak-anaknya, yang kini menjadi perwakilan keluarga Satria yang paling sering mereka temui. Tidak ada Ibu Hera. Tidak ada Rina maupun Doni. Hubungan mereka dengan ketiganya masih terputus sepenuhnya sejak hari itu. Satria kini adalah pria yang berbeda. Ia tidak lagi pasif dan ragu-ragu. Ia menyambut para tamu dengan percaya diri, tertawa lepas, dan bermain kejar-kejaran dengan Arka dan sepupu-sepupunya. Ia menjadi tuan rumah yang hangat, berdiri sejajar dengan Anissa. Mereka bukan lagi dua individu yang berjuang sendiri-sendiri, melainkan sepasang pemimpin untuk keluarga kecil mereka. Di tengah keriuhan pesta kecil itu, Anissa menyempatkan diri untuk sejenak menyendiri di dekat jendela. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Ia menggulir ke album tahun lalu dan menemukan sebuah foto dari pesta ulang tahun Arka yang kedua. Foto itu menampakkan dirinya, Satria, dan Arka yang sedang meniup lilin di atas kue 3 tingkat buatannya. Senyum mereka di foto itu tampak sedikit kaku, dan di latar belakang terlihat kursi-kursi kosong yang seharusnya diisi oleh keluarga. Dulu, melihat foto ini akan membuatnya merasa sedih. Tapi hari ini, ia melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Itu bukanlah foto sebuah kegagalan. Itu adalah foto hari kemerdekaan mereka. Hari di mana mereka berhenti berusaha untuk masuk ke dalam pintu yang salah, dan mulai membangun pintu mereka sendiri. Satria menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Melihat apa? Tanyanya lembut. Anissa menunjukkan foto itu. Mengenang hari di mana semuanya berubah. Satria tersenyum. Pesta yang sepi, tapi paling berkesan seumur hidup, katanya. Mereka berdua tertawa pelan. Saat itulah ponsel Anissa bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Jantungnya sempat berdebar sesaat, sebuah sisa dari trauma masa lalu. Dengan sedikit ragu, ia membukanya. Pesan itu panjang, dan ia langsung mengenali gaya bahasanya. Itu dari Ibu Hera. Anissa, ini Ibu. Ibu tahu mungkin kamu tidak mau membaca pesan ini. Tapi Ibu harus mengatakannya. Ibu minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf atas semua yang terjadi. Ibu salah. Sejak kejadian itu, hidup Ibu berubah. Rina dan Doni jadi menjauh. Mereka bilang Ibu yang membuat keluarga kita hancur. Teman-teman arisan tidak lagi menghormati Ibu. Ibu sekarang sering sendirian. Anissa, Satria, Ibu mohon maafkanlah Ibu. Bolehkah Ibu bertemu Arka? Sebentar saja. Ibu sangat rindu pada cucu Ibu. Anissa membaca pesan itu sampai selesai. Setahun yang lalu, pesan seperti ini mungkin akan membuatnya goyah. Mungkin akan membuatnya merasa iba. Tapi Anissa yang sekarang sudah berbeda. Ia bisa melihat apa yang ada di balik kata-kata penyesalan itu. Ada nada menyalahkan orang lain, ada keluhan tentang kesendirian, dan yang paling jelas, ada upaya untuk menggunakan Arka sebagai jalan untuk masuk kembali ke dalam hidup mereka. Permintaan maaf itu tidak tulus. Itu adalah permintaan maaf yang lahir dari kesepian dan kehilangan status sosial. Anissa menarik napas dalam-dalam. Ia melirik ruang makan, di mana Arka sedang tertawa terbahak-bahak di pangkuan Paman Heru, mencoba mencolek krim kue. Ia melihat Satria yang sedang mengobrol akrab dengan para tamu. Ia melihat kehangatan, tawa, dan kedamaian sejati. Inilah dunianya sekarang. Inilah yang harus ia lindungi. Tanpa membalas. Tanpa ragu sedikitpun. Anissa menekan pilihan, hapus obrolan. Pesan itu lenyap dari layarnya, seperti hantu yang akhirnya berhasil diusir. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku, membungkam sisa-sisa terakhir dari masa lalunya yang kelam. Ia berjalan kembali ke tengah pesta, ke dalam lingkaran cahaya dan kebahagiaan. Ia merangkul pinggang Satria, dan bersama-sama mereka menghampiri Arka yang sudah siap meniup 3 lilin kecil di atas kuenya. Saat lagu, Selamat Ulang Tahun, dinyanyikan oleh suara-suara orang yang tulus menyayangi mereka, Anissa memejamkan matanya sejenak. Pintu rumahnya kini akan selalu terbuka, tetapi ia dan Satria lah yang memegang kuncinya, dan mereka hanya akan membukanya untuk orang-orang yang membawa serta cinta dan kedamaian.